Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bagaimana anak-anakku tercinta kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk belajar ya? Masih. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran kita materi kita pada pagi hari ini, terlebih dulu marilah kita berdoa seperti biasanya. Marilah kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa Allah memberikan kemudahan kita semua dalam menuntut ilmu, dan tentunya yang kita harapkan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Anak-anakku yang dicintai, sebelumnya saya absen dulu ya. Ade Siti Hawa Hadir. oh ya bagus. Awisna Mahya Hadir. baik. Kemudian Belkis Jamila. Tidak masuk, Pak. Loh, mana tidak masuk? Kata si Ibu, katakan sakit. Oh, sakit. Sudah ada yang menjenguk? Sudah. Sudah. Ya, semoga kita doakan semua. Semoga teman kita Belkis Jamila segera diberi kesehatan oleh Allah dan dapat mengikuti pelajaran bersama kita di kelas ini. Amin. Anak-anak masih semangat ya? Masih. Ya, masih semangat. Mungkin anak-anak masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang apa? Ayo, coba. Akhlak tercela. Oke. Apa saja yang termasuk akhlak tercela itu? Ayo, masih ingat? Masih. Iya. Coba sebutkan. Sombong, munafik, riba, namimah. Oh ya, bagus sekali. Berarti kalian di rumah belajar. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang adab pergaulan dalam Islam. Adab pergaulan dalam Islam. Subbab yang pertama yaitu adab bergaul dengan teman sebaya. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari lebih dalam, terlebih dulu kalian harus tahu. Setelah kalian belajar nanti sampean akan dapat apa toh? Nah itu kalian harus tahu. Nah di sini setelah kalian belajar nanti, kalian dapat menjelaskan pengertian teman sebaya. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan adab bergaul dengan teman sebaya, dan yang ketiga dapat menjelaskan larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Itu ya anak-anak, masih semangat? Saya minta tepuk tangannya mana? Biar enggak ngantuk terus, mosok ibu ngantuk terus itu loh. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai adab bergaul dengan teman sebaya. Pengertian teman sebaya. Teman sebaya itu adalah teman atau kelompok baru yang memiliki ciri khas, norma dan kebiasaan tersendiri yang sangat berbeda dengan lingkungan keluarganya. Itu namanya teman sebaya. Yang mana teman sebaya ini akan menjadi lingkungan sosial pertama di mana seorang remaja akan belajar hidup bersama dengan orang lain di luar keluarga intinya. Jadi itu dinamakan teman sebaya. Dan biasanya teman sebaya itu teman seumuran, begitu. Nah,
Anak-anak yang kami cintai, kita teruskan dalam agama Islam sebagai manusia, kita itu tidak bisa lepas dari manusia lain. Artinya manusia sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain, dan dalam Islam pun diatur bagaimana kita mencari teman yang baik menurut Islam. Di sini dijelaskan yang pertama, kita mencari teman itu teman yang cerdas. Teman yang cerdas. Artinya bergaul dengan orang yang bodoh atau dungu itu pada akhirnya akan menimbulkan keburukan dan sekalipun hubungan itu yang sangat lama. Oke, yang kedua, cara kita mencari teman sebaya itu hendaklah memiliki akhlak yang baik. Teman kita itu hendaknya memiliki akhlak yang baik, karena seorang teman yang diliputi oleh emosi, pikir, penakut, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya tidak akan menghasilkan pergaulan atau pertemanan yang baik. Itu cara teman sebaya yang kita cari. Yang ketiga, yang kita cari teman itu bukan orang yang fasik. Apa tuh orang fasik itu? Ada yang tahu? Katakan. Belum tahu. Ya, nggak apa-apa kalau belum tahu. Orang yang fasik itu adalah orang yang senang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada kebaikan sama sekali bergaul dengan orang-orang yang fasik itu. Orang yang fasik itu biasanya meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah dan menjadikan hati semakin dekat terhadap perbuatan maksiat itu sendiri. Itu adalah orang yang fasik itu senengane rasa-rasa, senengane bergaul bebas, senengane tawuran, itu termasuk orang-orang yang fasik. Yang terakhir, teman yang seharusnya kita cari menurut agama Islam adalah bukan orang yang rakus. Menurut Imam Ghazali, bergaul dengan orang yang rakus terhadap hal-hal dunia itu merupakan racun pembunuh. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang yang tidak rakus terhadap dunia. Kalau rakus itu terhadap urusan akhirat. Nah, itulah anak-anak masih semangat kan? Semangat. Adab bergaul dengan teman sebaya. Ini semuanya dalam Islam itu diatur. Nah, adab atau etika kita bergaul dengan teman sebaya ini dijelaskan. Yang pertama, kita harus saling menghormati. Teman sebaya itu dimungkinkan dapat berasal dari berbagai kalangan yang berbeda agama, ataupun dari yang kaya, ataupun dari yang miskin, ataupun dari apa sajalah, kita tidak tahu. Nah, keluarga yang terbelakang atau bagaimana, apapun keadaan teman kita, kita harus saling menghormati. Etika yang kedua yaitu saling tolong menolong. Bahkan ini tolong menolong yang dimaksud di sini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, seperti dawuhnya Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Baiklah, yang ketiga, cara kita bergaul dengan teman sebaya, kita harus mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, kompak, dan akan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Bahkan seorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan melahirkan persaudaraan yang hakiki. Jadi jangan saling membenci, harus kita tanamkan cinta dan kasih sayang kita kepada teman sebaya. Yang keempat, saling menasihati. Dalam kehidupan kita sehari-hari antara teman dan teman yang lain, kita pasti pernah berselisih.
atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman kita. Nah, itu teman yang seperti itu wajib kita nasihati supaya menjadi orang yang baik. Seperti dalam firman Allah itu surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Berwasiatlah, nasihatilah. Anak-anak yang kami cintai, itulah adab atau cara kita bergaul dengan teman sebaya kita. Kemudian ada juga selain kita punya etika, ada juga larangan-larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, dalam bergaul kita dilarang bermusuhan. Bermusuhan, sampai pernah ya bermusuhan? Si teman. Nah, bermusuhan apa toh itu bermusuhan? Bermusuhan itu tidak ramah atau tidak bersahabat. Oleh karena itu, bermusuhan merupakan tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama teman. Itu adalah permusuhan. Nah, agama Islam sangat melarang bermusuhan, apalagi sampai melebihi tiga hari. La ya'illu li muslimin ayyahjura akahu fawqa talati layalin. Dalam Islam, dalam bergaul dengan teman, kita juga dilarang pergaulan bebas. Yang dimaksud pergaulan bebas di sini adalah berbaurnya antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mana mereka dapat saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut kepada perbuatan negatif yang diharamkan oleh Allah. Itu perbuatan zina. Sekarang zamannya sudah kayak gini. Pesan saya, hati-hati, awas terjerumus dalam pergaulan. Yang ketiga, melanggar norma agama. Norma agama yang kita dalam beragama sudah diatur sedemikian hebat oleh Kanjeng Nabi melalui syariat agama Islam. Jangan dilanggar, jangan kita menjadi pencuri, orang yang hasut, orang yang sombong, apa saja minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Itulah larangan-larangan bergaul dengan teman sebaya. Baiklah anak-anakku yang kami cintai, setelah pembelajaran kita saya rasa sudah cukup. Tapi untuk memperdalam pengetahuan sampean tentang materi pergaulan dengan teman sebaya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, dengan kelompok diskusi yang telah saya bagi kemarin. Silakan, ini buat diskusinya. Saya kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Cukup ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah, waktu sudah 15 menit. Marilah silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok A dulu, silakan. Iya, bagus sekali, kita beri. Kemudian kelompok B, silakan. Iya. Iya, ini oke. Anak-anak yang kami cintai, kalian semua luar biasa. Dan insya Allah kalian menjadi orang-orang yang hebat nantinya. Amin. Baiklah anak-anak yang kami cintai, dari diskusi yang telah kalian lakukan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam kita bergaul dengan teman sebaya, bagaimana cara kita
bukan orang yang fasik, dan yang terakhir bukan orang yang rakus. Kemudian cara kita atau adab kita bergaul dengan mereka dengan cara saling menghormati, bekerja sama dan tolong menolong, kemudian mengasihi dan menyayangi, kemudian saling menasihati. Dan larangannya juga itu apa tadi? Gemuk, kemusuhan, pergaulan bebas, dan melanggar norma-norma agama. Baiklah, anak-anakku yang kami cintai, materi sudah kita sampaikan dan waktunya sebentar lagi habis. Masih semangat ya sebenarnya? Masih semangat. Sebenarnya masih semangat. Untuk tugas di rumah silahkan mengerjakan latihan soal halaman 64 nomor 1 sampai 15. Silahkan dikerjakan di rumah dan dibahas minggu depan. Kemudian kita materi minggu depan, karena ini adalah pergaulan antar teman sebaya. Minggu depan pergaulan antara orang yang lebih muda ataupun orang yang lebih tua. Baiklah, anak-anak tetap semangat. Ya, tetap semangat. Semoga kita menjadi ahli ilmu dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Baiklah anak-anakku semuanya, pesan saya, tuntutlah ilmu, karena di saat kamu miskin dia akan menjadi harta, dan di saat engkau kaya dia akan menjadi perhiasan. Adalah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan baca